Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam persaudaraan. Kembali lagi bersama kami tim Radar Goib, kisah petualangan cerita goib. Oke, kali ini kami akan mengekspos satu lokasi yang mana lokasi ini sudah sangat terkenal di daerah Kabupaten Gorontalo. Lebih tepatnya lokasi ini berada di Desa Huntu Lohulau atau Bukit Mas, Kecamatan Bongweme, Kabupaten Gorontalo. Katanya tempat ini adalah tempat yang bisa dikatakan salah satu tempat yang menyimpan banyak emas. Itu cerita yang mungkin bisa kami dapatkan. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bercerita dengan narasumber yang mungkin lebih paham sejarah atau asal-usul dari bukit ini. Beliau adalah Kepala Desa dari Huntu Lohulau. Oke teman-teman sekalian, jangan kemana, tetap di Radar Goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya sedang bersama Kepala Desa dari Huntu Lohulau atau Bukit Emas. Jadi beliau ini mungkin lebih paham tentang cerita yang ada di bukit sini. Mohon maaf ini Pak. Terima kasih sudah mau hadir. Jadi mungkin yang saya ingin tanyakan itu sedikit daripada sejarah bukit ini. Kira-kira mungkin Pak bisa menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini saya selaku Kepala Desa Lohulau juga selaku Kepala Adat di Kecamatan Bongweme sekedar menyampaikan tentang kronologis sejarah terjadinya Bukit Mas ini atau Huntu Lohulau sesuai dengan penyampaian cerita dari orang tua nenek moyang kami dulu, bahwa Huntu Lohulau ini adalah tempat persinggahan para raja dan anak buah Raja Hualemo di waktu dulu, dan ini tempat persinggahan dan penyimpanan barang-barang yang berharga, dan sampai sekarang ini satu orang pun belum bisa menemukan karena mungkin ada hal-hal yang atur. Maka saya sudah lama di sini, proses sejarah ini sudah berjalan sejak lama, dan dengan buktinya karena pohon yang besar ini disampaikan oleh nenek kami bahwa ini tempat tiang pondokan yang dibuat oleh para raja dulu, dan terbukti bukit ini terlalu angker di lingkungan ini, terkenal angker, dan siapapun yang berani untuk melaksanakan mengganggu orang-orang di sini pasti akan melibatkan juga masyarakat di sini. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan di sini untuk pengambilan konten, saya kira saya sudah sampaikan sama sesuai dengan rasa saya, mereka sudah mengerti dengan kegiatan kita sini. Jadi insya Allah ini aman pelaksanaan. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu adalah sejarah singkat daripada beliau. Jadi mungkin yang kita akan cari di sini tujuan daripada rombongan ini mau kemana dan apa tujuan mereka menimbun harta mereka di sini. Teman-teman sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Radar. Boleh sih. Aduh. Ya mau lagi. Terus saya. Cuma mau bertanya ini, boleh? Assalamualaikum. Boleh mau cerita? Tiopa ini penjaga di sini. No?
Boleh tiap apa seram kasih keras dulu, kasih keras dulu. Suara boleh. Boleh. Tiap apa dulu kalau bisa. Belum mampu tiap apa? Iya, soalnya orang datang kemari ini cuman sekedar mencari tahu dari mana asal ini untuk Lohulawa ini. Jadi orang selaku di opa ini penjaga di sini. Jadi orang ingin bertanya langsung ke opa. Kira-kira boleh toh? Bisa berbahasa Indonesia. Jadi begini opa. Menurut keterangan yang orang dapat, yang mana dulunya ini tempat ini adalah tempat persinggahan daripada para raja-raja Bualem. Nah, orang singgah dari orang kerajaan tidak tahu mau kemana, jadi orang singgah di sini, orang harta orang taruh di sini, orang timbul di sini. Kira-kira Tiopa tahu di tujuan itu orang kemana? Tiopa tidak tahu ya. Ke arah mana? Oh, Tiopa tidak tahu. Tapi kalau untuk arah ke timur ke atau ke barat ya Tiopa tahu. Tiopa tidak tahu. Kalau Tiopa tidak tahu, baru kenapa Tiopa jadi penjaga di sini? Oh, banyak dia penjaga di sini. Oh, penjaga patok Tiopa. Situ ya. Kalau untuk DP penjaga ini Mas apa ini siapa ya? Kalau kita tidak ada. Yakin tidak ada. Karena menurut ya. Tanda ya. Oh, ini akan jadi sejarah. Jadi ini jawaban cuma sekedar penjaga patok ya. Tapi menurut keterangan dari tokoh masyarakat di sini ada 3 penjaga. Dua berjenis kelamin laki-laki dan 1 jenis kelamin perempuan. Oh, ada lagi istirahat ya, lagi tidur ya. Jadi maksud dan tujuan Tio pembajaga di sini ini sebagai maksudnya sebagai penjaga apa di sini? Kalau cuma sekedar menjaga patokan tidak mungkin. Toh? Jadi otomatis ada lain lagi yang Tio pada jaga di sini. Kira-kira apa itu? Barang ya? Tidak bisa dibawa pulang. Walaupun kecil, besar tidak bisa dibawa pulang. Jadi malapetaka ya. Tapi itu dulu kan. Oh, sampai dengan sekarang. Kira-kira Tiopa tidak merasa terganggu dengan acara di bawah? Oh, so biasa. Masyarakat di sini tidak pernah mengganggu. Mereka tahu dengan kondisi bukit ya. Apa? Jadi ini bukan bukit, cuman batu yang disusun yang dikumpul-kumpul menjadi sebuah bukit ya. Begitu ya. Apalagi yang Tiopa boleh bisa jelaskan Bapak?
tenang, orang tidak tertarik dengan yang ada di sini. Orang cuma tertarik dengan DP cerita. Jadi kalau untuk niat membawa apapun di sini mungkin tidak ada. Jangan ada yang. Oh iya, tidak. Orang tidak ada niat sedikit pun untuk mengambil apa yang ada di sini. Di dalam mana? Ada akses masuk ke dalam itu? Bisa. Goa atau? Oh, itu dulunya jalan. Jalan kecil baru. Cuman satu jalan itu. Oh, cuman satu orang yang bisa masuk ke dalam. Jadi sekarang sudah mulai tertutup ya. Tapi opat, orang juga dapat informasi yang mana ada warga ya di sini yang sempat mengalami insiden. Jadi dia jatuh ke dalam lubang itu. Jadi mungkin lubang itu apa ya? Oke. Terima kasih, Opa. Ada lagi yang Opa boleh bilang motor? Cuman piring. Tidak ada apa begitu kayak menurut penglihatan kotak. Cuman satu itu ya. Opa tahu DP isi di dalam? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Bukan kerajaan Bualemo ya? Atau Tiopa mungkin sedikit berbohong ini atau karena menurut sejarah yang tercatat ini salah satu peninggalan kerajaan Bualemo. Jadi belum ada sangkut paut dengan kerajaan yang di sebelah. Ya, terima kasih Opa. Jadi cuman itu. Apa lagi? Kenapa perempuan itu? Oh, dia yang tahu semua cerita ini. Cuman penjaga. Tapi dia ayah tahu ini harta ini siapa yang punya? Dia Opa tahu. Jadi begitu ya, cuma sekedar. Oke, terima kasih Opa. Mungkin tujuan itu mereka kumpulkan itu tidak ada tujuan untuk kasih sama siapa. Tapi tujuan itu harta itu dia tumpuk di sini itu apa? Ada yang mengambil, ada yang ingin merampas. Tidak Opa, maksudnya tujuan orang tumpuk di sini itu kenapa? Apa dia penyebab? Itu apa tidak tahu. Kira-kira siapa yang boleh terlambat tanyakan itu? Perempuan itu tahu. Yang perempuan itu tahu. Tapi dia cuma penjaga.
Oh iya. Jangan berani. Ada satu pohon di sini. Oke Opa, makasih banyak ini so kasih cerita yang mungkin masih perlu ditanyakan kembali. Ada yang tahu. Apalagi siapa lagi yang tahu? Siapa? Di sebelah. Mungkin dia lebih tahu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak ini. Jadi kalau bisa Opa boleh pulang sendiri tuh Opa. Oke, berdua. Di sini. Atasannya tadi. Lihat tadi. Cuman duduk dulu balik. Tidak boleh. Di sini. Tidak apa-apa. Dorang tidak apa-apa. Boleh. Mau apa? Cuma mau tanya. Ada yang mau tanya, ada yang cerita yang mau cerita. Boleh Pak? Tidak apa, orang tidak mengganggu. Orang tidak ada maksud mau bongkar apa yang ada di sini. Orang cuma mau cerita. Tidak lama. Tanya apa? Duduk dulu supaya lebih jelas apa yang mau kita. Boleh. Jadi orang bermaksud mau datang di sini. Orang cuma mau cari tahu cerita di sini. Orang tidak ada maksud mau gali ini tempat, tidak. Orang juga tidak ada maksud mau bongkar apa yang ada di sini. Tidak. Orang cuma sekedar mau cari tahu di cerita supaya anak cucu masyarakat Gorontalo tahu atau sekedar mengenal bahwa kerajaan Gorontalo itu benar-benar ada. Bisa, boleh. Tanya apa? Mau panggil apa ini? Mau panggil Mbah juga. Mbah ini betul penjaga di sini. Ya. Betul penjaga sini. Nah, kira-kira apa yang Mbah ada jaga di sini? Saya menjaga kawasan ini. Bukit ini. Ya. Siapa yang batal Mbah di sini? Tidak tahu. Cuma ikut saya. Bukan Raja Abu Ali? Tidak tahu ya. Ada yang tanya? Bisa berbahasa Gorontalo dia. Tapi kayaknya mau ada bahasa Gorontalo. Mau ini bahasa Gorontalo. Hah? Oh, tidak bisa. Kamu memang penjaga di sini. Ya, betul. Sudah berapa puluh tahun kamu jaga di sini? Sudah lama. Lama. Kamu tahu sejarah terjadinya bukit ini? Ada apa di bukit ini? Yang tersimpan dalam Dia berbentuk apa? bentuk kotak. Kotak. Ada yang berbentuk kursi? Ada, kursi raja. Ya. Di dalam kotak juga ada, di luar kotak itu juga ada barang-barang rumah tangga yang berbentuk barang berharga. Ada. Mau apa?
tidak cuma mencari tahu tentang masalah sejarahnya itu. Jadi sejarahnya dulu siapa yang pertama yang singgah di sini? Tidak tahu. Kamu cuma disuruh untuk jaga. Bukan dari Raja Bualemo, ya? Raja Bualemo. Orangnya tinggi-tinggi sekali. Mungkin rata dengan tinggi rumah di sini, ya? Lebih tinggi lagi. Ya? Di sini. Kalau yang di pohon besar ini tidak bisa dikorek apa-apa. Kalau di dekat ini dibuatkan bangunan masjid bisa. Di mana? Di bawah sini. Bisa. Bisa. Tidak mengganggu kamu di sini. Ya? Jangan sampai mau ambil yang di dalam. Tidak. Kami tidak punya maksud ambil yang di dalam. Karena bukan kami pemiliknya. Banyak banget yang mau ambil di dalam. Memang sudah banyak yang mau ambil di dalam, mau suka ambil, Tapi tidak berhasil. tidak berhasil. Kamu tahu tentang caranya? Cara untuk bagaimana mengamankan ini? Karena saya cuma menjaga di sini. Kamu kenal saya di sini? Lihat dulu saya. Kamu setiap hari lihat saya di sini, ya? Saya juga tidak berani ngorek-ngorek yang di sini. Kamu berapa orang di sini? Banyak. Berapa orang perempuan? Ya? Laki-laki? Banyak. Ada yang kecil sekali. Berapa orang yang pendek-pendek sekali itu? 3 orang. 3 orang. Mereka sedang bermain di bawah. Tapi mereka tidak mengganggu. Berarti biarpun ditanami apa-apa, bukit ini tidak jadi masalah. Saya yang biasa tanam bukit di sini, tidak apa-apa. Ya. Jadi maksud pertanyaan daripada beliau itu hanya ingin meminta izin membangun sebuah masjid di bawah sini. Jangan sampaikan mengganggu apa yang ada di sini. Jadi beliau itu hanya sekedar meminta izin. Kebetulan Mbah ini kan yang menjaga di sini. Jadi beliau langsung menanyakan kepada si Mbah. Kira-kira kalau saya boleh tahu, kira-kira ada tidak yang lebih tinggi dari timba ini? Ada? Ada? Kira-kira boleh turang mau undang kamar? Silakan Kalau dia mau ya. Ada lagi yang mau tanya, tapi mungkin agak sedikit membuat Timbah ini marah. Kira-kira kalau ada yang bisa mau tarik satu benda di sini, Timbah marah atau tidak? Jangan. Sekalipun diberikan secara langsung. Berarti memang tidak bisa. Terima kasih. Timbah bisa bilang kira-kira siapa yang pertama kali menemukan bukit ini? Perempuan 2 orang. Yang pertama kali menemukan bukit ini perempuan 2 orang. Setelah ditemukannya tempat ini, bukit ini, kira-kira apa yang mereka lakukan? Menyebarkan ke atau?
Jadi langsung disebarkan kepada masyarakat yang ada di sini. Atau tidak ada pemukiman di bagian sini? Tidak ada. Pada waktu itu. Tidak ada. Karena kalau buatan ini apa? Ini bukit buatan atau memang terjadi secara alami? Terjadi secara alami. Tapi menurut kondisi geologi ini susunan batu. Susunan batu. Tapi mungkin dia terjadi secara alami. Atau disusun dengan sengaja? Tidak. Agak berbeda versi. Sosok yang pertama tadi dia bilang bahwa tempat ini disusun. Lalu Timba bilang terjadi secara alami. Tidak ya? Siapa itu? Mohon maaf Mbak, tapi orang tidak sempat tanya DP nama tadi itu siapa. Cuman seperti itu. Kalau Timba tahu tujuan perjalanan dari kerajaan Bawalema itu mau kemana? Karena itu yang orang mau tahu. Mau tanya sama yang lain. Timba tidak tahu atau tidak mau bilang? Tidak tahu ya. Dia sudah ada di sini. Data di sini sudah ada. Iya, ada lagi yang lebih dari tadi. Jadi orang mau dengar gitu. Iya. Oke, mohon maaf ini Pak. Timba boleh mau kembali ke tempat semula. Anak kecil ini. Semua baca. Boleh maaf Win. Duduk. Boleh mau duduk? Bisa mau duduk? Boleh? Boleh maaf Win, cuma mengganggu. Boleh mau duduk dulu? Orang cuman ada perlu sedikit. Boleh? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang tidak mau mengganggu. Tidak. Kebetulan juga orang ada baku bawa dengan ayahanda. Sebelum itu orang mau minta maaf ini karena orang so agak sedikit lancang datang ke sini tanpa bertanya langsung. Jadi orang kemarin cuman mau cari cerita. Kebetulan cerita sudah sekitar berapa persen orang dapat. Jadi orang ingin memastikan kembali. Kebetulan Anda ini disebut tadi sama Simbah, penjaga langsung dari sini. Pengawal ya? Jadi Dia bukan Mbah. Dia adalah ratu. ratu. Oh, jadi ratu penjaga di sini ya? Siap. Ada yang mau saya tanyakan sama Anda ini. Jadi masyarakat di sini ini kadang-kala sering kali dapat gangguan dari bukit ini. Kira-kira ada sangkut pautnya dengan mau panggil siapa ini? Coba kan? Patua ya? Mungkin ada DP hubungan dengan Tio Patua? Apa itu? Dulu pernah ada yang mau datang loh menebang pohon ini. Terus dia itu sempat diberikan kayak mimpi yang mana kalau dia mau tebang ini dia mau mati. Artinya ada yang dia ambil, maksudnya tumbal.
kira-kira Tio Patua tahu? Salah. Salah. Jadi cerita sebenarnya seperti apa? Itu hanya mitos. Cerita masyarakat yang ada di sini. Oh, cuman cerita masyarakat yang ada di sini. Tapi masyarakat di sini semua sudah tahu yang mana kalau tempat ini Itu hanya kebetulan. Itu hanya kebetulan saja. jadi Raja. Ki Hajar sudah tiba. Pasti akan datang. cuman memang ada penjaga Sebenarnya pohon itu memang tidak bisa ditebang. Karena itu memang sudah penjagaannya. Terus kalau sudah tebang, mereka akan tidak dimakan. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan pohon itu ditebang, penjaganya sudah tidak tahu mau tinggal di mana begitu. Jadi itu isu tentang ada tumbal itu tidak benar itu ya. Itu hanya masyarakat. Oh, hanya gimmick dari masyarakat ya. Berarti tidak apa-apa kalau ada penebangan di sini. Oh jangan. Ya maksudnya begini. Maksud dari pertanyaan saya itu karena kepala desa di sini punya niat baik, yang mana beliau itu ingin membangun masjid di daerah sini, di bagian bukit sini. Jadi mungkin mitos-mitos yang tersebar di masyarakat itu ingin saya tanyakan dan ingin saya pastikan apakah itu benar atau salah. Jadi cuman seperti itu ya, cuman sebagai fitnah masyarakat ya. Cerita masyarakat. Cuman cerita masyarakat saja ya. Itu hanya cuma kebetulan. Kebetulan. Oh, berarti selama ini efek-efek yang terjadi di masyarakat itu betul atau tidak? Misalnya tuh, ada yang mau cabut rumput, ada yang mau ambil batu di sini, dorang saki badan, dorang dapat saki. Itu bagaimana itu? Tio Opa tidak tahu. Atau ada selain Tio Opa di sini yang jahil? Ada. Ada ya? Kira-kira ada lagi yang Tio Opa mau bilang Pak Tara? Tadi kan bilang akan bangun masjid. Tapi sisakan saja itu. Bangun masjid semua. Jangan tebang semua. Tidak sampai ditebang. Maksudnya beliau itu hanya membangun di bagian daerah, tidak sampai ke sini. Beliau juga menjaga apa yang ada di sini, karena ini sudah terkenal mitos-mitos yang luar biasa, cerita rakyat yang sangat luar biasa. Dia kenal saya. Dia kenal saya. Tio Opa tahu beliau ini? Saya tahu. Jadi mungkin Tio Opa tahu maksud dari beliau. Ya. Kamu kenal saya? Ya. Hari-hari di sini. Ya. Saya nanam di sini. Saya jaga di sini, kamu di sini. Saya tidak berani tebang pohon di sini. Itu peringatan orang tua saya. Ya, betul itu. Betul. Tapi saya bisa bangun masjid di sini. Boleh. Tapi jangan sampai. Saya memang tidak punya niat nebang kayu ini karena ini satu ikon Ya. di
Ya, bukan Huntur Hulawa. Ya. Huntur Hulawa kamu tahu sejarahnya? Ya. Dulu. Saya tahu. Oh, baru di sini apa yang ada di dalam sini? Tempat persembunyian barang-barang. Tempat persembunyian barang-barang. Barang berbentuk apa ya? Mas. Mas. Ada. Banyak. Banyak. Memang sudah banyak yang datang ke rumah saya untuk bisa mengambil emas di sini, tapi saya tidak izinkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan cara apapun tidak bisa. Siapa namanya? Yang mana? Yang mana? Opa yang besar. Bukan guru, itu Opa PO. Bukan guru. Kenapa? Kenapa dia? Kayaknya dia tahu. Hah? Ada salah satu sih untuk meminta barang di sini. Dia tahu. Minta tolong sama dia. Boleh. Boleh. Kan cuma ingin tahu, cuma ingin tahu. Iya. Saya bisa. Saya bisa. Caranya seperti apa? Saya cuma niat untuk kemaslahatan umat. Ada sosok yang akan masuk sama dia. Mungkin dia bisa. Dia bisa. Kalau cuman ambil barang di sini sebagian kecil saja untuk kemaslahatan umat bisa. Untuk membangun masjid sini bisa. Insya Allah ada dengan hal yang baik-baik. Berapa orang kamu di sini? Saya punya teman. Tapi kalau tanya di sini banyak. Siapa yang lebih tahu di sini? Ada sosok. Setinggi pohon ini? Hah? Tidak. Yang seperti manusia. Manusia biasa. Dia tahu cara-cara. Tahu sejarah yang ada di sini. Kalau Bapak ingin bertanya sejarah yang ada di sini, mungkin Bapak bisa mengundang dia. Siapa yang bisa? Namanya siapa? Tolong bisikan ke saya. Namanya siapa yang diundang itu? Tidak tahu. Tidak bisa disebut. Takut. Takut dimarahi. Ya? Sosoknya seperti apa? Pendek sekali. Tidak. Dia pakai jenggot. Jenggot. Putih.
Pernah di sini yang datang, kamu tahu datang di sini yang pakai jubah putih, yang pingin lihat keadaan harta di sini. Ada ya? Pakai jubah putih 4 orang. Ada kan? Tapi mereka tidak mampu. Kamu kenal saya? Ya. Membersihkan ini. Saya sering lihat. Sering lihat apa? Itu rumah saya. Oke, cukup ya? Bisa diundang yang satu itu bisa? Boleh? Oke. Iya, langsung. Kamu kenal saya? Joh, Kamu? Kenapa? ada apa ini? Cuman mau cari tahu tentang keberadaan bukit itu. Apa yang bercerita? Siapa yang pertama membuat bukit ini? Rombongan apa? Rombongan kerajaan Moana yang menang. Mereka dari mana? Mereka dari hulu sungai. Dari pintu keluar kerajaan Moana. Perjalanan 7 hari. Tiba di sini. Tiba di sini. Baru mereka nginap di sini. Sebenarnya ini bukan tempat persinggahan. Cuman Karena ada satu kendala mereka singgah di sini. ketika mereka tinggal di sini tidak ada yang tinggalkan sesuatu barang di sini. Ada. Ada. Dia berbentuk apa? Bermacam-macam bentuk. Alat makan, alat musik. Ada banyak kotak di sini. Kotak harta. Tapi tidak bisa diambil. Tidak bisa. Kalau untuk diambil untuk kemaslahatan umat, Banyak proses. proses banyak, Banyak. tapi tadi tidak menyulitkan. Tergantung yang menjalankan. Artinya kalau seandainya ini diberikan sesuatu barang di sini untuk kemaslahatan umat, apakah dipersulit tentang pengambilannya? Banyak ujian. Ada pernah zaman dulu. Waktu itu ada orang mungkin tinggi ilmunya, jago dalam hal apapun dia bisa. Dia sempat membuat tempat ini bergetar.
Kamu tahu kenal namanya? Ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Ada yang menggentarkan ini, ada hubungan darah langsung dengan saya. Jauh. Mungkin nenek moyang. Nenek moyang. Itu yang bisa menggentarkan bukit ini. Saya tidak punya maksud untuk mengambil barang di sini. Saya hanya bertanya tentang masalah kondisi ini. Yang kebetulan cerita masyarakat bahwa di sini ada emas. Kalau untuk emas, tidak seluruhnya berbentuk emas. Tidak seluruhnya berbentuk Tidak seluruhnya berbentuk emas. Pada zaman dulu kerajaan Bualemo sangat sulit mencari emas. Tapi perunggu banyak. Perunggu. Emas hanya di sebuah kota. Ada yang cerita bahwa ada yang semacam kursi raja yang sementara duduk ada ratu di sini. Betul itu? Itu mas. Itu emas. Hampir keseluruhan emas. Pada zaman itu belum ada alat ukir yang sebagus itu. Kalau masyarakat di sini, siapa yang memang bisa mengambil bahan di sini, barang di sini? Dia berbentuk seorang laki-laki atau perempuan? Nanti ada perempuan berdarah asli Di sini. murni, tidak ada campuran dari Kamu yang pertama jaga bukit ini. Saya diperintah langsung oleh Raja Bualemo. Ada sebab akibat kenapa tidak berkami kembali. Kenapa? Penyebab dari tempat ini dijadikan tempat persinggahan karena ada isu yang sempat sampai di telinganya raja, yang mana ada sebuah pemberontakan yang terjadi. Maka dari itu raja meninggalkan seluruh harta bentanya di sini agar tidak dicurigai sebagai orang yang bersalah kepada orang. Jadi raja itu tidak dikenali secara menyeluruh oleh rakyat-rakyatnya sendiri. Kalau Raja Aulia yang tahu ini siapa raja apa? Raja Aulia. Aulia itu apa? Kalau Dupangkola tahu tentang masalah itu. Dupangkola tahu. Tahu. Kami datang di sini bukan mengganggu, cuma ingin tahu tentang persoalan sejarah ini. Banyak orang. Rahasia Sebenarnya pernah ada yang nebang kayu di sini. Dulu saya masih kecil. Dari orang tua sampai anaknya meninggal. Itu pengaruh apa? tidak dari kami. Itu memang sudah keputusan. Sudah keputusan, tapi perantaranya daripada jin-jin yang ada di sini. Begitu. Dari Raja Bualemo itu diperintahkan hanya untuk menjaga, tapi tidak untuk menyakiti keturunan-keturunannya. Beliau sempat meninggalkan satu prajurit yang di sini. Tinggal di sini sekarang. Mungkin cuma keturunannya yang ada di sini. Cuma keturunan. Iya. Kalau saya tidak termasuk keturunannya.
Termasuk. Selain dari makhluk gaib, raja itu memerintahkan seorang penjaga di sini. Saya pernah berdoa di dalam sholat. Maaf ini, saya berdoa untuk bisa diperlihatkan dalam nyata maupun dalam mimpi. Tapi semuanya itu hampa. Artinya saya ingin lihat secara nyata tidak bisa. Saya minta secara mimpi juga tidak bisa. Mohon maaf. Itu yang sebenarnya terjadi di bukit ini. Itu. Harta, benda maupun emas berkilau yang ada di sini telah diambil secara langsung oleh raja. Berarti sudah tidak ada di sini. Sudah tidak ada lagi di sini. Tetapi karena cerita masyarakat yang sudah mengenal bukit ini sebagai hulu-hulu, jadi kami dijaga di sini. Apa yang dijaga di sini kan harta yang ditinggalkan sudah diambil. Kami adalah bukti bahwa bukit ini pernah ada. Tapi masih ada satu barang yang ditinggalkan di sini. Masih ada. Semua. Jangan takut. Saya bersedia untuk suara rahasia. Bisa? Jangan. 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 Saya berat. Saya berat. Kan saya tadi dikatakan bahwa saya masih ada keturunan raja itu. Saya kan masih keturunannya. Masih ada. Tapi tidak bisa dibilang oleh kepada siapa-siapa. Tapi orang tahu sudah tahu bahwa di sini ada emas. Rahasia. Masih ada yang tahu di luar kamu, teman kamu di sini. Semua penjaga di sini atas perintah saya. Saya pun hanya menerima langsung perintah dari sang raja. Jadi tidak jadi masalah ketika saya mau bangun masjid sini. Tidak mengganggu kamu di sini. Tidak mengganggu. Masyarakat di sini termasuk keturunan-keturunan daripada penjaga kami. Karena di saat saya mau bangun masjid di sini ada suara adzan, suara pengajian, tidak mengganggu. Terima kasih sudah memberikan informasi yang baik kepada saya, dan ini saya rahasiakan. Saya sangat terhormat bertemu langsung dengan keturunan sang penjaga. Terima kasih, ini satu rahasia yang sudah kita dapatkan, dan mungkin teman-teman di sini cuma ingin tahu, bukan mengganggu kamu di sini. Tidak ada yang punya maksud untuk mengganggu penjaga-penjaga di sini. Saya sendiri sebagai masyarakat biasa juga menjaga bukit ini.
Kamu tahu kan? Siluman ini. Gajah itu lalu lari. Gajah play. Oke teman-teman sekalian, kita sudah masuk di penghujung acara. Jadi cerita kali ini datang dari sejarah kerajaan Boalemo. Sekarang ini kami sedang berada di puncak bukit Undu Dohulawa. Jadi cerita itu berawal daripada perjalanan rombongan daripada kerajaan Boalemo. Kerajaan ini berawal dari hulu sungai. Mereka berjalan dari hulu sungai, terus mereka melewati satu bukit, atau mungkin bukit itu mungkin dikenal di masyarakat ini. Mereka menelusuri perjalanan itu, menelusuri hulu sungai ini, berjalan. Lalu di pertengahan perjalanan mereka menemui satu isu, yang mana mereka akan dihadang di perjalanan atau ada sebuah pemberontakan. Jadi mereka itu seakan-akan menyamar menjadi orang biasa dengan cara harta benda mereka itu ditumpuk di sini. Jadi mereka meninggalkan harta mereka di tempat ini. Mereka tumpuk di tempat ini dan juga mereka timbun. Begitu cerita yang kami dapatkan. Ditimbun menggunakan batu kapur sehingga menjadilah sebuah bukit. Nah, menurut keterangan masyarakat di sini, yang mana di dalam bukit ini ada sebuah bongkahan emas. Ternyata emas tersebut berasal daripada kerajaan Boalemo yang berbentuk seperti perabot rumah tangga, kursi, sebuah kotak, sebuah alat musik atau apa sebagainya. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan bahwa cerita itu benar atau tidak. Namun mitos berbicara bahwa bukit ini adalah bukit emas. Itu cerita yang kami dapatkan. Dan juga tujuan mereka sejauh ini yang kami dapatkan, tujuan mereka itu menuju ke kerajaan Boalemo di ujung sana. Itu yang kami dapatkan, cerita yang bisa kami dapatkan. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel Radar Goib, kisah petualangan cerita gaib. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa like and subscribe. Bagi teman-teman di Gorontalo yang punya satu lokasi maupun satu bangunan yang punya cerita mistis, jangan lupa komen di bawah atau langsung DM ke IG kami, Radar Goib Official. Kami Radar Goib undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.